Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, morning student. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke. Ketemu lagi di kelas bahasa Inggris kelas 8 ya. Sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapkan buku tulis kalian untuk mencatat poin-poin penting dalam materi hari ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai konteks penggunaannya. Nah, betul. Menyusun teks interaksi transaksional terkait keharusan, larangan, himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial dan struktur teks sesuai konteks. Ya, kemudian untuk indikator pembelajaran hari ini adalah menyebutkan fungsi sosial, teks lisan, tulis tentang himbauan melakukan suatu tindakan. Melengkapi kalimat yang menyatakan himbauan untuk melakukan tindakan. Melengkapi percakapan dengan ungkapan keharusan dan himbauan. Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu number 1, menyebutkan teks lisan tulis yang menyatakan himbauan dan keharusan. Dan number 2, melengkapi kalimat yang menyatakan himbauan dan keharusan. Number 3, melengkapi percakapan dengan ungkapan himbauan dan keharusan. Number 4, memperagakan percakapan yang menyatakan dan menanyakan himbauan dengan role play. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa materi yang akan kita bahas hari ini? Oke. Now we will about obligation. Obligation. Ada yang tahu apa itu obligation? Apa yang kita pelajari dalam bab ini? In this chapter, we are going to learn. Dalam bab ini kita akan mempelajari asking an expression, an obligation, and the response. Meminta atau menanyakan keharusan dan responnya. And then, what is the obligation? Apa itu obligation? Obligation itu apa? Apa itu obligation? An obligation is something that you must do because of law, promise, rule, etc. Jadi obligation sesuatu yang harus kalian kerjakan karena hukum, perjanjian, atau peraturan tertentu, dan lain-lain. Itu tadi dinamakan dengan obligation, suatu keharusan yang harus dilakukan. Kemudian dalam membuat obligation, atau keharusan, membuat kalimat obligation, ini menggunakan model verb apa? Contohnya ada have to. Have to itu artinya harus. Must artinya harus. Should artinya harus. Ketiganya ini artinya harus. Bedanya nanti dalam konteks penggunaan kalimatnya. Kita bahas satu persatu ya. We must or must not plus verb 1 to state about obligation. You can use must to give your own opinion to recommend someone to do something. Kalian bisa menggunakan kata must atau harus untuk memberikan pendapat kalian untuk merekomendasikan seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. For example, Jessica is really nice person. Ini opini ya, kalimat pertama ini. Jessica adalah benar-benar orang yang menyenangkan. You must meet him. Kamu harus menemuinya. Nah, ada kata must. Saya sarankan kamu harus menemuinya karena dia itu orang yang sangat benar-benar menyenangkan. Gitu. Karena Jessica orang yang menyenangkan, pendapatnya pembicara tadi, maka pembicara atau speaker ini menyarankan kalian untuk menemuinya, harus menemui. Gitu ya. Paham ya? Do you understand? Jadi, must itu digunakan untuk membuat kalimat keharusan yang diawali dengan opini atau pendapat. Diawali dengan opini atau and then
setelah must ada have to. Beda lagi dengan to. We use have to, not must, to say what someone is obligated to do. Kita menggunakan have to, bukan must lagi, untuk mengatakan apa yang harus dilakukan seseorang. The speaker is not giving his or her own opinion. Di sini, pembicara atau orang tersebut tidak memberikan opininya atau pendapatnya terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau Mas tadi menyatakan keharusan, tapi diawali dengan menyatakan pendapatnya dulu. Bedanya dengan have to, ini juga artinya harus. Tapi untuk membuat kalimat yang tidak diawali dengan pendapatnya dulu. Ini have to itu harus dilakukan karena peraturan tertentu. Contohnya, I work from 7 AM to 2 PM every day. Saya harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang setiap hari. Ini tidak diawali dengan opini atau pendapat. Jadi langsung dibuat kalimat seperti ini. Dan have to atau harus ini harus dilakukan tidak karena saran atau pendapat dari seseorang, tapi karena memang peraturan yang harus diikuti. Ada peraturan dalam pekerjaannya bahwa harus bekerja dari jam 7 sampai jam 2 setiap hari. You cannot use must to talk about the. Kalian tidak bisa menggunakan kata must untuk mengatakan tentang keharusan di masa lampau. Must-nya ini diganti menjadi had to. For example, we had to leave early, not we must. Nah, ini must-nya kan diubah menjadi had to bentuk lampunya. Begitu ya. Silahkan dicatat poin-poin penting pada hari ini, diulang-ulang materi ini sampai paham. Kemudian nanti untuk tugasnya akan di WA group. Oke, see you next day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.